Kasus malapraktik kembali terjadi. Ya, menurut Konsil Kedokteran Indonesia, dalam rentang waktu 2006 hingga 2015, pelaku terbanyak yang melakukan malapraktik adalah dokter umum. Kami akan mengajak Anda untuk mengecek faktanya bersama rekan saya, Dade Salampesi, yang saat ini berada di Newsroom Metro TV. Dade, silakan. Baik dokter maupun pihak rumah sakit bisa saja bertanggung jawab dan bisa dituntut apabila melakukan kesalahan. Walaupun pada akhirnya lagi-lagi pengadilanlah yang menentukan. Saya akan mengajak Anda untuk melihat siapa yang harus dituntut apabila Anda mengalami kesalahan penanganan dalam kasus kesehatan, apakah tenaga medis atau rumah sakit. Kita lihat bersama-sama pemirsa, kita samakan logika kita. Jadi apabila Anda mengalami kesalahan pelayanan kesehatan atau bahkan salah mendapatkan pelayanan kesehatan, maka dalam hal ini yang perlu Anda cermati kinerjanya adalah tenaga medis, baik itu dokter maupun perawat. Sementara itu apabila Anda mengalami ketidaknyamanan dalam pelayanan rumah sakit, misalnya saja ruang perawatan dan hal-hal semacam penunjang perawatan medis, maka yang harus dicermati kinerjanya adalah pihak rumah sakit. Tapi apakah pelayan atau tenaga medis ini dan rumah sakit kebal hukum? Saya mengutip pernyataan dari mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, yaitu Dr. Kartono Muhammad yang menjabat sebagai mantan Ketua IDI periode tahun 1985 sampai 1988. Menurut mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia ini bahwa pihak dokter ataupun pihak rumah sakit bisa saja dituntut. Dan kita lihat pemirsa dasar hukumnya dari KUHP pasal 359 dan juga pasal 360 ayat 1 yang intinya adalah hukuman pidananya penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Pasal 359 KUHP ini mengatur apabila tenaga medis menyebabkan kematian, sementara di pasal 360 KUHP ini mengatur apabila tenaga medis menyebabkan luka-luka kepada pasiennya. Jadi ini menjawab pertanyaan kita, apakah tenaga medis kebal hukum atau tidak, menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Masih di pasal 360, yaitu apabila tenaga medis menyebabkan luka-luka, di ayat kedua ada hukuman pidana 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Sementara itu tadi ayat 2-nya pemirsa, karena memang kitab KUHP ini disahkan pada tahun 1915 dan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang menjadi cikal bakal KUHP baru. Mengapa nilainya 4.500 cenderung kecil? Karena memang KUHP kita sudah sangat tua begitu. Kita lihat informasi berikutnya masih tentang KUHP pemirsa. Ternyata dalam pasal 361 di KUHP juga bahkan sanksinya ini bisa berupa pencabutan izin praktek. Kita ke pasal 361 pemirsa, ini kita sudah lewat. Ini adalah pernyataan dari mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Jadi apabila sudah terbukti melakukan kesalahan, maka izin praktek dari tenaga medis, dokter ataupun perawat bisa dicabut. Ini berdasarkan KUHP dari pasal 361. Kita langsung saja ke informasi berikutnya. Ini kita lewat dan kita langsung ke informasi berikutnya. Ternyata ada contoh kasus bahwa ada salah satu rumah sakit di DKI Jakarta yang ternyata harus membayar denda hingga sebesar 2 miliar rupiah. Kasus ini bergulir pada Juni 2013. Sebenarnya kasus ini sudah dimulai sejak 2005 lalu inkrah pada 2013 lalu. Artinya dari masa kasus ini bergulir hingga akhirnya inkrah membutuhkan waktu 8 tahun. Jadi dalam kasus ini upaya hukum luar biasa peninjauan kembali atau PK keluarga pasien yang menggugat Rumah Sakit Pondok Indah, salah satu rumah sakit di Jakarta, dikabulkan Mahkamah Agung. Alhasil rumah sakit ini harus membayar ganti rugi yang dialami keluarga sebesar 2 miliar rupiah akibat salah diagnosa tumor. Sebelumnya juga pemirsa, masih dalam kasus ini keluarga korban menuntut rumah sakit dan sejumlah tim dokter yang menanganinya dengan kerugian material 172,7 juta rupiah dan kerugian imaterial 20 miliar rupiah. Sebelumnya lagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Agustus 2007 memutuskan bahwa rumah sakit ini telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga diharuskan membayar ganti rugi turun lebih rendah dari tuntutan keluarga korban meninggal dunia, yaitu menjadi 2 miliar rupiah saja. Kasus ini juga sempat bergulir hingga ke tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan di level tersebut tim dokter dinyatakan bebas dari hukuman sehingga hanya pihak rumah sakit saja yang dinyatakan bersalah. Kalau ini adalah pihak rumah sakit yang dinyatakan bersalah, ada juga kasus di mana dokter yang dinyatakan bersalah. Bahkan kasus yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur ini membuat Dr. Wida dibui selama 10 bulan. Ini akibat pasien yang ditanganinya yang baru berusia 3 bulan
disuntik oleh perawat atas perintah Dr. Wida, namun ada kesalahan prosedur di situ sehingga Dr. Wida harus dipenjara selama 10 bulan. Mahkamah Agung menolak kasasi jaksa atas kasus malapraktik dengan terdakwa Dr. Wida Parama Astiti. MA memutuskan Dr. Wida telah melakukan malpraktik sehingga pasien berusia 3 tahun meninggal dan dia dijatuhi hukuman 10 bulan penjara. Jadi dalam kasus ini ada salah penanganan kesehatan terhadap bayi di Sidoarjo, sehingga dalam kasus ini jelas sekali bahwa yang dinyatakan bersalah adalah tenaga kesehatan, bukan rumah sakitnya. Kita lihat juga bagaimana sebenarnya peringkat pelaku malpraktik yang terjadi di Indonesia, relatif banyak atau relatif sedikit. Ini adalah data yang saya kutip dari Konsil Kedokteran Indonesia rentang waktu 2006 hingga 2015, artinya selama 10 tahun, dan ternyata dari ratusan kasus yang diterima oleh Konsil Kedokteran Indonesia, mayoritas kasus, 114 kasus dilakukan oleh dokter umum, sementara 76 kasus oleh dokter bedah, ini berurutan, dan dokter kandungan juga kerap kali melakukan malpraktik sebanyak 56 kasus, begitu juga dengan dokter anak. Jadi dalam 10 tahun ini setidaknya ada 317 kasus yang diadukan ke Konsil Kedokteran Indonesia, tapi pihak KKI menyatakan bahwa setelah diteliti lebih lanjut, tidak semuanya merupakan malpraktik, dan pengaduan tertinggi ada di wilayah DKI Jakarta. Kenapa? Karena saat ini masyarakat sudah lebih kritis dan juga sudah lebih cerdas. Tapi semoga setiap ada kesalahan yang dilakukan baik itu oleh pihak tenaga kesehatan maupun rumah sakit bisa ditangani secara fair sehingga diketahui siapa yang salah. Karena dalam hal ini korban jiwa yang disebabkannya. Wahyu. Iya, baik. Terima kasih Dade Salam Pesi atas pemaparannya.